Inilah 5 megaproyek yang biayanya paling besar di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia yang membangun megaproyek atau sedang menjalani pembangunan, namun juga ada di beberapa negara lain. Biaya yang dikeluarkan juga tak main-main. Ada yang memakan dana ribuan triliun rupiah. Melansir dari data Indonesia, bahwa ada beberapa megaproyek di dunia yang memakan biaya sangat besar. Berikut 5 megaproyek yang memakan biaya paling besar di dunia. Satu, Trans-European Transport Network. Jaringan transportasi Trans-Eropa adalah jaringan jalan raya, kereta api, bandara, dan infrastruktur air terencana di Uni Eropa. Jaringan TEN-T adalah bagian dari sistem jaringan Trans-Eropa, termasuk jaringan telekomunikasi dan jaringan energi yang diusulkan atau TEN-Energy. Komisi Eropa mengadopsi rencana aksi pertama mengenai jaringan Trans-Eropa pada tahun 1990. TEN-T membayangkan perbaikan terkoordinasi pada jalan utama, kereta api, saluran air pedalaman, bandara, pelabuhan laut, pelabuhan darat, dan sistem manajemen lalu lintas. Menyediakan rute jarak jauh dan berkecepatan tinggi yang terintegrasi dan antar moda. Keputusan untuk mengadopsi TEN-T dibuat oleh Parlemen dan Dewan Eropa pada bulan Juli 1996. Uni Eropa berupaya untuk mempromosikan jaringan melalui kombinasi kepemimpinan, koordinasi, penerbitan pedoman, dan aspek pendanaan pembangunan. Proyek-proyek ini secara teknis dan finansial dikelola oleh Badan Eksklusif Inovasi dan Jaringan atau INEA, yang menggantikan Badan Eksekutif Jaringan Transportasi Trans-Eropa pada tanggal 31 Desember 2013. Dua, Neom City. Neom adalah sebuah kota dagang bebas masa depan yang dirancang oleh Kerajaan Arab Saudi bekerjasama dengan perusahaan minyak Saudi Aramco dan dipublikasikan kepada khalayak pada akhir Oktober 2017. Luas kota ini direncanakan mencapai 26.500 km persegi dan melintasi 3 negara, yakni Arab Saudi, Mesir, dan Yordania. Lokasi dari kota ini direncanakan sejajar dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba, serta dekat dengan terusan Suez. Proyek kota Neom ini merupakan salah satu langkah bagi kerajaan Arab Saudi dalam melakukan diversifikasi ekonomi mereka. Seiring dengan menipisnya cadangan devisa negara dan rendahnya harga minyak di pasar global. Untuk pengembangan proyek ini, kerajaan Arab Saudi akan mengucurkan dana sebesar 500 miliar dolar Amerika Serikat. Dan nantinya, kota ini akan dimiliki oleh Dana Kekayaan Kedaulatan. Neom City digadang-gadang sebagai kota kapitalis pertama di dunia, di mana kehidupan dan sistem hukumnya akan lebih liberal daripada di wilayah Arab Saudi lainnya. Kota ini juga akan dirancang sebagai kota berkesinambungan, di mana listrik untuk konsumsi kota akan dihasilkan oleh tenaga surya dan produksi makanannya berasal dari lahan tani vertikal. Selain itu, pekerjaan-pekerjaan repetitif di kota ini akan diotomasi. Fase pertama dari kota ini direncanakan
selesai pada tahun 2025. Namun, belum ada informasi lebih lanjut secara pasti mengenai kapan pembangunan akan dimulai maupun cetak biru yang jelas. Tiga, Gulf Railway. Kereta api Teluk, juga dikenal sebagai Gulf Railway, adalah sistem kereta api yang diusulkan untuk menghubungkan ke 6 negara anggota Dewan Kerjasama Teluk di Arab Timur. Jaringan kereta api ini akan memiliki total panjang 2.177 km. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sekitar 250 miliar US dollar. Dijadwalkan selesai pada tahun 2025, meskipun hingga tahun 2023 pekerjaan konstruksi belum juga dimulai. Masing-masing dari 6 negara anggota GCC bertanggung jawab melaksanakan sebagian proyek yang berada di wilayahnya. Biaya tersebut akan ditanggung oleh 6 negara secara proporsional. Dengan panjang jaringan kereta api di masing-masing negaranya. Akibatnya, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mengeluarkan dana terbesar untuk proyek tersebut, diikuti oleh Oman, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perusahaan kereta api Saudi akan mengembangkan jaringan di Arab Saudi, Etihad di Uni Eropa Arab, Oman Rail di Oman, dan Qatar Rail di Qatar. Proyek ini menemui hambatan karena adanya tantangan pendanaan pada proyek yang diperparah oleh fluktuasi harga minyak dan kurangnya keselarasan kepentingan 6 negara bagian yang terlibat. Perkiraan tanggal penyelesaian proyek ini tidak pasti, mengingat kurangnya kejelasan mengenai skala pasti dan model operasi usaha tersebut. Empat, Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Stasiun Antariksa Internasional atau dalam bahasa Inggris International Space Station atau disingkat ISS adalah sebuah stasiun luar angkasa yang terletak di orbit bumi rendah. ISS merupakan proyek gabungan multinasional yang melibatkan 5 badan antariksa. Mereka adalah NASA dari Amerika Serikat, Roskosmos dari Rusia, JAXA dari Jepang, CSA dari Kanada, dan ISE dari Uni Eropa. Kepemilikan dan penggunaan ISS ditetapkan oleh perjanjian dan kesepakatan antar pemerintah. Stasiun ini berfungsi sebagai laboratorium penelitian gravitasi mikro dan lingkungan luar angkasa, yang mana penelitian ilmiah ini mencakupi bidang astrobiologi, astronomi, meteorologi, fisika, dan bidang lainnya. ISS cocok untuk menguji sistem dan peralatan pesawat ruang angkasa yang diperlukan untuk kemungkinan misi jangka panjang ke bulan dan ke Mars kelak di masa depan. Program ISS berkembang dari gabungan beberapa stasiun luar angkasa, khususnya Mir-2 Rusia, stasiun luar angkasa Freedom Amerika Serikat, dan fasilitas orbital Columbus di Eropa, mewakilkan kehadiran manusia tetap di luar angkasa. Telah ditempati oleh paling tidak 2 orang sejak 2 November tahun 2000. Setiap kali pergantian awak, keempat awak lama dan baru ada di sana, dan juga paling tidak 1 pengunjung lainnya. Stasiun luar angkasa ini
terletak di orbit sekitar bumi dengan ketinggian sekitar 410 km. Sebuah tipe orbit yang biasanya disebut orbit bumi rendah. Ketinggian persisnya bervariasi sejalan dengan waktu sekitar beberapa kilometer. Dikarenakan seretan atmosfer atau ribus, stasiun ini rata-rata kehilangan ketinggian 100 meter per hari. Dia mengorbit bumi dengan periode 92 menit. Pada 1 Desember 2003, dia telah menyelesaikan 33.500 orbit sejak peluncurannya. 5. Silk City. Silk City atau Kota Sutra adalah proyek infrastruktur di Kuwait Utara yang saat ini dalam tahap pengembangan. Proyek ini akan dibangun dalam fase individu pada bulan Mei 2019. Jalan lintas Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah dibuka sebagai kota bagian dari tahap proyek pertama Kota Sutra atau Silk City. Tahap pertama proyek ini juga mencakup pelabuhan Mubarak Al-Kabir yang saat ini sedang dibangun. Proyek seperti Silk City adalah bagian dari visi Kuwait 2035. Menurut visi Kuwait 2035, wilayah utara Kuwait akan dikembangkan melalui zona ekonomi utara. Zona utara memerlukan pengembangan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan Irak dan Iran. Ketika Silk City selesai dibangun, cagar alam, fasilitas bisnis dan perumahan, serta hotel dan kawasan pemukiman akan dimasukkan ke dalam zona perdagangan bebas. Jalan lintas yang menghubungkan Kuwait Utara ke kota Kuwait diberi nama Jalan Lintas Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah sepanjang 36 km. Dengan menggunakan jalan lintas, waktu berkendara dari kota Kuwait ke kota Kuwait bagian utara dipersingkat menjadi hanya 15 menit dibandingkan dengan waktu yang biasanya memakan waktu setidaknya 1,5 jam untuk mengelilingi Teluk Kuwait.